Ali. Hai, apa kabar semuanya? Sebelum gue mulai ngelukis hari ini, gue mau sedikit cerita sama lo semua. Sambil cerita, gue mau nunjukin lo lukisan pertama Muhammad Ali yang pernah gue bikin 3 bulan yang lalu. Gue nunjukin ini biar lo bisa compare sama lukisan yang gue bikin hari ini. Lo bisa lihat di situ seberapa cepat improvisasi dalam waktu 3 bulan kalau lo niat buat latihan. Jadi kemarin cat gue itu habis. Mau gak mau akhirnya gue berangkat ke art store buat belanja cat itu. Setelah gue belanja macem-macem cat, brush, segala macem, gue ngelihat satu hal yang menarik. Gue ngelihat satu cat, warnanya menurut gue funky banget sih. Coba gue tunjukin sama lo. Warnanya hijau neon. Ingetin gue dulu pas kerja di construction ini sih. Gue pikir gue beli dulu, ntar waktu kalau gue ada ide, gue bakal buat cat bakal gue pakai ini cat buat samping. Tapi ternyata gue dapet ide langsung dan gue pengen nyobain nih hari. Jadi stay tune. Kita bakal ngelukis bareng pakai nih cat sebagai salah satu ingredientnya. Dan jangan lupa banyak makan buah. Apalagi lagi sih kondisi sekarang jarang keluar kan lupa semua. Kayaknya nggak bakal berhasil ide gue, nggak cocok buat lukisan yang ini. Jadi gue dari tadi udah mau tidur sebenarnya, dan gue harap ide gue bisa terwujud dalam lukisan ini. Tapi setelah gue observation dan gue lihat, gue nggak kuat sih melihat warnanya terlalu pop di sini. Jadi ide gue pertama itu adalah gue mau melukis Muhammad Ali black and white. Tapi buat bikin itu lebih interesting, gue mau ngasih background yang pop. Makanya gue milih ini warna. Cuman setelah gue lihat lagi, ini just too pop menurut gue. Dan gue nggak ngerasa ini bakal berhasil di lukisan yang kali ini. Tapi gue bakal nyoba di lukisan-lukisan lain. Buat sekarang, gue bakal rubah ini backgroundnya. Oke, let's do the work. Gue mau ngejelasin sedikit di sini. Sebenarnya gue bisa aja cut video depannya, gue hilangin itu semua. Cuman ada key important yang penting bisa diambil buat kita semua di sini. Jadi suatu ide yang lo bayangin itu nggak selalu bisa nyampe sesuai dengan harapan lo di suatu lukisan. Tapi di situ kreativitas lo diuji. Gimana cara lo bisa bikin ide itu jadi bekerja. Di sini cara gue yaitu dengan menambahkan cat putih di background yang terlalu pop menurut gue. Akhirnya malah jadi menarik banget sih. Awalnya pas ijonya full kayak tadi, jujur bikin sakit mata gue sih. Tapi setelah gue kasih biru dan putih di backgroundnya itu, ijonya itu menjadi nggak terlalu banyak, tapi nggak terlalu dikit juga. Pas aja menurut gue. Oke, sekarang gue mau ngejelasin sama lo apa yang gue lakuin di sini. Seperti yang bisa lo lihat barusan, mixing air di cat akrilik gue hari ini lumayan banyak. Jadi kelihatan encer banget sih kalau lo bisa lihat. Sebenarnya gue sengaja kayak gitu. Itu buat eksperimen. Gue pengen ngelihat hasil yang gue bisa capai dengan mixing yang lumayan encer seperti ini. Dan goal gue di sini adalah buat bikin kulitnya Muhammad Ali kelihatan lebih halus.
Jadi antara perubahan warna satu ke yang lainnya nggak terlihat, kayak soft banget gitu. Satu hal lagi nih yang mau gue ceritain sama lo. Biasanya kalau gue ngelukis satu potret, suatu karakter orang, gue akan mencari informasi tentang orang itu sendiri. Dari histori, karakter, perilakunya dia. Biasanya gue nyari video dokumentari atau apapun yang bisa gue dapetin buat mengetahuinya, bakal gue lakuin. Buat Muhammad Ali, gue lakuin hal yang sama. Even gue udah biasa denger atau tahu ini orang, gue tetap akan ngelakuin hal yang sama biasanya. Dari awal, Muhammad Ali itu adalah atlet favorit gue. Gue cinta banget sih sama Muhammad Ali. Bukan cuman karena dia sangat jago tinjunya, tapi karakternya dia sangat menawan. Dia flamboyant people sih. Makanya kalau lo lihat di backgroundnya, gue kasih warna yang pop seperti itu. Jadi pas ngelukis ini, gue dengerin historinya dia lagi. Itu ngingetin gue sih. Dan juga itu benar-benar bikin gue termotivasi. Dan ada beberapa hal yang menurut gue luar biasa dari dia. Gue mau ngasih tahu lo salah satunya. Yang pertama, komitmen dan konsistensinya dia. Dari apa yang gue lihat, dia itu latihan sangat komitmen dan benar-benar konsisten. Itu salah satu kunci kesuksesannya dia di sini. Ini adalah pelajaran buat kita generasi muda di sini, buat ngikutin jejaknya dia. Kedua, di sini yang gue lihat yaitu adalah pendiriannya. Pendiriannya Muhammad Ali itu benar-benar takjub gue ngelihatnya. Dia punya satu pendirian yang nggak bisa digoyang sama orang, mau dengan cara apapun. Seperti saat dia disuruh perang ke Vietnam. Dengan dia menolak untuk perang di Vietnam, dia beresiko buat kehilangan heavyweight championnya dia. Gelar yang selama ini dia perjuangin untuk mendapatkannya. Bukan sesuatu yang gampang buat dapetin itu. Tapi dia tetap teguh dengan pendiriannya dia. Dan itu adalah salah satu hal yang menakjubkan menurut gue. Something yang perlu kita contoh. Yang ketiga adalah confidence-nya dia. Gokil ini orang. Mungkin dia adalah salah satu orang terconfident yang pernah gue lihat. In a good way. Percaya diri itu adalah sesuatu yang perlu banget buat kita punyain. Dan gue bisa ngelihat itu di Muhammad Ali. Kayak lo bisa lihat di salah satu quote-nya dia. I'm the greatest. I said that even before I know I was. Gue adalah yang terhebat. Gue ngomong ini bahkan sebelum gue tahu gue adalah yang terhebat. Ini adalah salah satu key important kalau lo mau sukses. Kalau lo gak bisa percaya sama diri lo sendiri, gimana orang lain bisa percaya sama lo? Jadi itu dimulai dari diri kita sendiri. Itu sih yang gue pelajarin dari dia. Ada banyak lagi lainnya. Cuman buat sekarang ini yang bakal gue kasih tahu sama lo. Semoga dari sini kita bisa belajar banyak. Belajar buat lebih maju ke depannya. Buat lo seniman-seniman di luar sana, ayo kita majuin seni rupa Indonesia. Biar negeri kita bisa lebih hebat lagi di mata orang luar. Buat lo anak muda di luar sana, ini waktunya lo pada ngemparin di bumi. By the way, kalau lo ngerasa dapat inspirasi atau manfaat dari video ini, jangan lupa buat mencet tombol like dan juga subscribe di channel ini. Karena gue bakal tiap minggunya berusaha ngasih lo video-video yang bermutu dan yang bikin enjoy buat lo tonton. Jadi lo bisa pencet tuh tombol bell di sampingnya subscribe. Dari situ lo bisa dapat notifikasi tiap gue ngirim video baru. Dan buat kalian yang mau lihat hasil-hasil karya yang udah gue bikin dan beberapa teknik lainnya, lo bisa ikutin gue di Instagram. Dengan follow gue di Instagram @nabilmuhdor. Gue bakal kasih linknya di description dan di komen pertama gue. Jadi lo bisa tinggal klik aja di situ.
Dan sekali lagi gue mau terima kasih buat lo semua yang udah support gue sejauh ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Karena kalian semua bikin gue termotivasi lebih jauh lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan yang menyenangkan buat kalian. Di sini gue udah finishing buat detailing akhirnya. Jadi dikit lagi lo bisa ngelihat hasil dari karya ini secara lebih jelas lagi. Gue harap gue bisa bertemu dengan kalian di video-video berikutnya. Peace.